Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu juga tidak akan mampu. Biar apa yang Kau sampaikan itu menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya, itu akan menjadi rema sehingga kami bertumbuh, kami makin kuat, dan kami makin mengenal siapa Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana kunci hidup aman di tengah goncangan ya. Bagaimana kita akan mengalami goncangan yang gak mudah. Tapi percayalah, bersama Yesus kita ini pasti sanggup melakukan apa yang terbaik. Saudara gak perlu takut. Yuk kita lihat bagaimana kunci hidup aman di masa sukar ya. Kita buka dulu, karena hari-hari ini banyak yang sudah mengalami titik di mana kekuatan saudara sudah di ambang batas. Kita ini capek, kita lelah karena kita benar-benar menghadapi fakta yang makin hancur-hancuran. Makanya saya tadi pagi sempat konselingi seorang ibu yang sudah tidak berdaya lagi. Saya cuma bilang satu hal, engkau pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ini hanya urusan perkaranya Tuhan ya. Jadi ibu hari ini tenang percaya. Kunci kita tenang percaya itu semakin membangun kekuatan kita. Waktu kita tenang percaya, posisi kita di hadapan Tuhan itu posisi orang yang makin kuat. Kenapa? Karena dengan tenang dan percaya disitulah terletak kekuatan kita. Justru kalau kita hari ini panik dan kita mulai meragukan Tuhan, maka posisi kita jelas kita ini lemah di hadapan Tuhan, sementara posisi kita akan kuat di hadapan iblis, dan iblis akan mencobai saudara terus. Orang kalau tenang percaya itu pasti membuat iblis itu kabur, karena kita teguh. Kita buka ayatnya, Amsal 11 ayat 7 dan 8 ya. Kita lihat gimana sih orang benar mengalami masa yang sukar, tapi kita tetap aman di tengah goncangan. Apa tipsnya? Pengharapan orang fasik, lihat ya, gagal pada kematiannya. Gagal loh ya saudara. Jadi hari ini kalau kita mengalami proses apapun, kita nggak ditetapkan jadi orang gagal. Tapi orang fasik yang kelihatan di awal dia bisa berhasil, senyatanya dia adalah orang yang gagal. Lihat ya. Dan harapan orang jahat akan menjadi sia-sia. Tapi buat orang benar, walaupun goncangannya berat, kalau kita ini orang benar, maka harapan kita itu nggak pernah jadi sia-sia. Justru pengharapan kita akan melihat hasil yang tidak mengecewakan. Ayat 8-nya ini kata kuncinya ya. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Ini kata kunci. Makanya kenapa kunci hidup aman di tengah masa sukar, kita ini tidak perlu takut. Karena firman Tuhan jelas berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi masa sukar ini kalau kita sudah jadi orang benar, kita pasti aman. Kenapa? Karena orang benar itu dijanjikan, orang mengalami tingkat kesulitan di masa-masa sukar ini, tapi buat saudara dan saya dijanjikan yaitu diselamatkan. Lalu orang fasik menggantikannya. Lihat ya. Jadi kesukaran ini kalau saudara tangkap merenungkan firman, waktu saya persiapkan khotbah ini saya cuma merenung gini, berarti Tuhan, orang yang sudah lulus dalam ujian orang benar hari ini bukan masa sukar. Justru ini masa sukar buat orang fasik. Karena orang benar jelas diselamatkan, orang fasik menggantikannya.
Makanya tingkat kesukaran yang terjadi di seluruh dunia ini pasti menggoncang orang fasik. Orang yang dulu terlihat enak dengan dosa, saudara tidak perlu ngiri. Hari ini ketika kita mengalami masa yang sulit ini, senyatanya orang fasik sedang menggantikan tingkat kesukaran yang dialami orang benar. Orang benar di masa sukar diselamatkan. Makanya hari ini kalau ada proses, itu berarti Tuhan bilang gini, aku bukan mau menghancurkan, justru aku sedang menyelamatkan orang benar. Dengan kita hari ini, mungkin kita ini jadi orang benar cuman status di KTP orang Kristen, ya. Orang benar karena kita ini sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Tapi kira-kira di pemandangan Tuhan, saudara jadi orang benar atau orang fasik? Orang benar itu jelas loh, responnya benar, imannya tidak naik turun, ya. Tingkat percayanya itu pasti bulat. Orang benar itu hatinya juga benar-benar akan menjadi hati yang selalu dijaga. Kalau kita mengaku orang benar, tapi kita imannya masih naik turun, respon kita masih bisa gagal, kita masih kompromi dosa, hati kita masih kotor, berarti kita tetap jadi orang fasik. Tangkap ya, saudara cuman pinter teori dengan sekolah Alkitab itu tidak membuat Tuhan bangga. Tapi kalau kita walaupun pengenalan kita masih orang Kristen yang mula-mula baru bertobat, tapi kita milikan dalam Tuhan, setiap yang kita pelajari, kita melakukannya, maka kita jadi orang benar yang benar-benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat. Jadi tidak usah ngiri dengan orang fasik. Walaupun hidupnya enak, lihat tuh firman Tuhan berkata, pengharapannya gagal pada kematiannya. Dia gagal, ya. Orang fasik, orang jahat itu pasti pengharapannya menjadi sia-sia, ya. Orang fasik itu semuanya gagal, sia-sia. Bahkan hidupnya bukan lagi diselamatkan dari kesukaran, tapi masuk masa yang paling sukar. Itu sebabnya kita tidak perlu takut menjalani masa yang paling sukar. Itu mengerikan buat orang fasik. Tapi buat orang benar bukan fase yang mengerikan. Justru hari-hari ini ketika kita sudah lulus dari orang fasik menjadi orang benar, saudara melakukan firman sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh, imanmu tidak naik turun, maka masa-masa yang paling sukar ini masa di mana saudara akan menikmati keselamatan. Itu janji Tuhan. Orang benar akan diselamatkan dan orang fasik menggantikannya. Dulu yang terlihat enak akan masuk masa-masa yang sukar. Tapi buat orang fasik sekalipun kita yang hari ini diproses tidak perlu takut. Makanya berusaha jadi orang benar. Kalau orang benarnya cepat, maka masa sukar ini pasti Tuhan akan buka jalan, karena karya keselamatannya pasti terjadi buat orang benar, karena itu janji Tuhan. Tapi kalau saudara tetap mengeraskan hati, sudah dibilang nak berubah, berbuahlah lebat, tapi saudara tetap tidak mau, karena saudara tetap hanya pusing dengan masalah. Saudara cuman bingung hutang, saudara cuman bingung urusan uang, saudara cuman bingung masalah suamimu, masalah istri, anak-anak. Saudara hanya untuk perkara dunia. Kira-kira saudara bisa tidak selamat di masa-masa sukar ini? Bisa lihat pemulihan Tuhan tidak? Ya diproses terus. Karena orang fasik sedang mengalami masa-masa menggantikan orang benar di masa sukar ini. Harapannya kalau kita terus mengeraskan hati, nanti gagal pada kematian, sia-sia, dan hidupmu akan terus mengalami kesulitan demi kesulitan yang makin sukar. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau hidup supaya kita aman di masa sukar. Yuk kita lihat Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ya.
Ayat ini tidak asing, tapi saudara perlu praktek ayat ini. Saya selalu menjadikan pegangan ayat ini untuk selalu saya praktekkan dalam hidup saya sehari-hari. Ya, kita lihat Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Karena, lihat ya, engkau menuruti firmanku, lihat ya, untuk tekun menantikan aku, 2 kata, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kalau kita hari ini sadar akan firman ini, pencobaan di seluruh dunia ini sedang terjadi hari-hari ini. Covid ya, yang belum berlalu, ada varian baru. Beberapa orang sudah bilang hati-hati Bu Eli, karena angka Covid di Jakarta sudah mulai naik ya, beberapa merangkak naik juga. Dan kita perlu waspada, jangan sampai kita sudah terlena ya. Kita tidak pernah tahu masa kapan bahwa semua ini akan berlalu. Tapi yang pasti masa yang makin sukar itu sedang terjadi. Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan nggak perlu fokus dengan apa yang harus terjadi, tapi kita mulai fokus membangun hidup menjadi orang benar. Ya, kita mulai berlomba-lomba hidup membangun diri menjadi orang benar. Nanti kita bahas ya. Lihat ayat 11-nya. Aku datang segera ya. Kedatangan Tuhan sudah segera. Lihat ya. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kapan lalu saya sudah khotbah bagaimana hidup dari zero to hero, yaitu ketika kita hari ini sudah tidak pusing dengan yang namanya hidup dalam aniaya, hidup dalam kesengsaraan, paket penderitaanmu yang lengkap sekalipun. Tapi kalau kita hari ini tahu bahwa hero-nya kita di balik kesengsaraan, yaitu kita pulang nanti dengan mahkota, 5 mahkota. Karena ada orang yang pernah dibawa melihat penglihatan ya, dia lihat waktu di surga itu, dia lihat ada beberapa orang yang kepalanya tidak memakai mahkota. Banyak orang yang kepalanya hanya pulang dengan kepala tanpa mahkota. Itu berarti selama hidup mungkin mereka tidak berlomba-lomba dengan menyelesaikan pertandingannya sampai finishing well ya. Hanya hidup karena anugerah ya, detik-detik mau mati ya, kalau masih ada kesempatan minta ampun. Tapi selama hidup dia tidak menabur yang baik, tidak berjuang dari menjadi pahlawan Kristus yang handal. Dia hidup semau-maunya, tapi waktu mati dapat anugerah ya. Akibatnya mahkota 5 ini hilang saudara. Makanya kita belajar dari Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ya. Saya ganti dulu, baterainya sudah mulai. Kita belajar dari Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 ya. Maaf jatuh, ya ampun. Kita percaya bahwa hari-hari ini 3 hal saudara yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, taat ya. Ada kata taat, karena engkau menuruti firmanku. Itu ada kata taat saudara ya. Jadi kalau taat itu saya tadi rangkum, yaitu orang yang taat itu pasti tahan uji. Tangkep ya. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami masalah, jangan berpikir buruk. Kita mengucap syukur karena kita itu sedang dirubah statusnya dari orang fasik menjadi orang benar yang benar-benar murni kebenarannya. Orang tidak selalu jadi orang Kristen pelayanan, tapi kalau tidak jadi pelaku firman, hidupnya juga tidak taat, engkau akan hidup di dalam satu kefasikan. Itu di pemandangan Tuhan. Yang pertama yaitu engkau taat, yaitu orang yang taat itu tahan uji. Nanti kita lihat ya pembahasannya. Yang kedua ada kata tekun, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan. Ada kata menantikan aku, berarti tekun itu sabar menantikan waktunya Tuhan. Lihat ya, berbicara waktu. Orang kalau tekun itu pasti sabar menantikan waktu
waktunya Tuhan, bukan waktunya saudara. Hari ini jangan kejar waktu saudara, tapi hidup menantikan tekun waktunya Tuhan, yaitu saudara akan berdiri menjadi orang Kristen yang saya rangkum, yaitu tahan lama, ya. Orang itu yang pertama harus tahan uji, ya, nanti saya terangkan. Yang kedua, tekun sabar menantikan waktunya Tuhan, itu tahan lama, ya. Jadi orang Kristen diuji dengan masalah yang kecil-kecil, kuat. Waktu dibawa ke next level, aduh kok lebih lama ya. Dulu 1 tahun berdoa Bu Eli dijawab. Ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak kelihatan. Tapi pesan Tuhan hari ini, kalau engkau memang jadi orang benar yang akan lihat bagaimana nanti mahkota, bagaimana hidupmu hari ini tidak akan berakhir dengan kegagalan sia-sia, engkau tidak akan masuk di dalam masa-masa kesukaran yang membuat engkau menderita. Hari ini pesan Tuhan yaitu yang pertama taat, ya, tahan uji. Yang kedua, tekun sabar menantikan waktu Tuhan. Sudah 4 tahun tetaplah tekun, yaitu engkau akan jadi orang Kristen yang bukan hanya tahan uji tapi juga tahan lama. Banyak orang ketika diuji yang gampang-gampang lulus, tapi kalau dibawa next level belum tentu loh saudara. Ada banyak orang yang tidak tahan lama jadi orang Kristen, orang benar, malah dia berubah menjual imannya. Ya sudahlah, jadi istri simpanan aja Bu Eli, sudah terlalu menderita lama. Dulu saya 1 tahun Tuhan kasih loh jawaban, tapi hari ini sudah 4 tahun tidak dijawab. Ya sudah, saya mau kenal sama orang yang mau jadikan saya istri simpanan dan dia mau memberikan saya fasilitas. Saudara, tidak bisa seperti itu. Kita dituntut Tuhan selain tahan uji, kita juga level yang kedua yaitu harus tahan lama. Jadi orang Kristen dituntut oleh Tuhan untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Yang ketiga yaitu ayat 11, aku datang segera. Ini akhir zaman. Walaupun kita sudah tahan uji berkali-kali, kita sudah tahan lama, kita tetap setia, tapi tetap bonyok, ya, bertahun, bukan lagi 4 tahun. Misalnya seperti saya 10 tahun sudah lihat hasil baik di PHP, Tuhan tetap berkata, aku datang segera. Jangan lihat masalah seperti Rasul Paulus. Duri dalam daging tidak selesai, apakah menghalangi statusnya dia sebagai seorang lebih dari pemenang? Enggak. Rasul Paulus walaupun duri dalam dagingnya tidak selesai, dia sudah tahan uji, jelas. Dia sudah tahan lama, jelas. Dia sudah orang yang tekun menantikan waktunya Tuhan. Sampai dia sakit-sakit, dia sembuhkan orang, dia tidak sembuh. Itu orang yang sudah tahan lama. Tapi sampai akhir kematiannya, duri dalam daging itu tetap tidak dicabut dalam dirinya, belum selesai. Tapi yang pasti bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh masalahmu selesai atau tidak, tapi Rasul Paulus menyelesaikan pertandingannya dengan finishing well. Dia tetap, yaitu apa? Teguh sampai akhir. Yang ketiga, teguh itu saya rangkum tahan banting. Lihat ya. Jadi 3 hal ini akan membuat saudara aman sampai akhir. Ayat 11 itu jelas mengingatkan kita. Hari ini kedatanganku sudah dekat, ya. Kalaupun aku tidak selesaikan masalahmu, tidak jadi masalah. Engkau mati dalam keadaan misalnya seperti Rasul Paulus, duri dalam dagingmu tidak aku cabut. Aku tetap melihat engkau. Kalau engkau tetap tahan banting, engkau teguh bertahan sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai akhir, jadilah kehendakmu, itu yang akan selamat dan menikmati mahkota. Jadi 3T. Kalau mau aman di tengah goncangan akhir zaman hari-hari ini, di tingkat kesulitan hidupmu, di tengah goncangan yang hebat, yaitu 3T lakukan. Yang pertama yaitu taat, ya, ingat ya, taat, tahan uji. Oh sudah Bu Eli, saya sudah diuji berkali-kali, saya sudah setia. Bagus, lanjutkan terus, Tuhan berkata. Yang kedua, level kedua yaitu level tekun, ya.
Kalau sudah taat, hari ini diuji dengan keadaan yang bertubi-tubi lain, pesan Tuhan tetaplah tekun. Sabar menantikan waktunya Tuhan, tahan lama jadi orang benar. Artinya diuji lulus, diuji lulus. Artinya engkau tetap jadi produk yang tahan lama. Tidak dijawab it's okay. Level yang terakhir yaitu ketika Tuhan berkata, kedatanganku sudah sangat dekat. Kalaupun aku tidak selesaikan masalahmu, melihat pemulihan yang maksimal, Rasul Paulus dipelihara Tuhan tidak? Walaupun sakit-sakit duri dalam daging itu sakit. Saya pernah dengar pendeta cerita waktu dia khotbah, Rasul Paulus itu pada waktu dia ngalami duri dalam daging, kesakitan itu bukan sakit yang biasa, saudara. Sampai mau pingsan-pingsan, saudara. Saking sakit. Apa dia tidak protes? Tuhan, aku sudah sembuhkan banyak orang. Sementara duri dalam daging aku sudah teriak-teriak, tapi engkau tidak ambil. Itu pun pesan Tuhan, aku datang segera. Jangan sampai engkau menjual imanmu hanya karena engkau merasa aku sudah tahan uji, sudah tahan lama, tapi aku tidak selesai sampai hari ini. Tetap Tuhan ingatkan siang ini. Level yang paling luar biasa yaitu ketika level ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada masalah apapun yang bisa mengambil mahkotamu. Itu level yaitu tahan banting. Jadi yang pertama tahan uji sudah lulus, lanjutkan ke level berikutnya yaitu tahan lama. Jadi orang Kristen yang hari ini benar-benar menghidupi imannya itu sudah membanggakan Tuhan. Tapi kalau sudah tahan uji, tahan lama, hidupmu masih ngalami dapur api, tetaplah pegang teguh, yaitu bertahan sampai akhir. Teguh berdiri, tahan banting. Banting lagi sama Tuhan, banting berkali-kali tidak pecah. Itu kualitas yang dinanti-nantikan. Itu sebabnya finishing well hari-hari ini, mahkota itu perlu dikejar. Hari ini ada banyak orang yang berkeluh kesah ketika dia sudah tahan uji, dia bangga, dia sudah kesaksian, dia melihat banyak pertolongan Tuhan. Ketika dia tahan lama, dia berkata, ya sudah hari ini aku ke next level. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau sampai akhir hidupmu, engkau tidak melihat pemulihan sesuai dengan apa yang kau mau, tapi itu yang Tuhan mau. Maukah saudara tetap teguh bertahan sampai akhir? Karena yang kau pertahankan adalah mahkota kehidupan. Itu yang jadi pertanyaan. Selesai atau tidak selesai masalahmu bukan urusan saudara dan saya, tapi urusannya Tuhan. Kehendakmu tidak terjadi, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Level tahan uji, tahan lama, tahan banting sedang terjadi hari-hari ini. Ada kesaksian saudara. Saya mungkin pernah share. Ada seorang pelayan Tuhan, ya. Hari itu dia punya, saya tahu orang dua ini cinta Tuhan, cinta banget. Bahkan hidupnya memberikan hidupnya kepada Tuhan itu total, saudara. Pelayanan dimanapun dia tidak pernah pilih-pilih, walaupun seberat apapun. Dia punya duri dalam daging enggak suami istri ini? Punya. Menikah sudah 10 tahun lebih, dia tidak punya anak. Dia tidak dikaruniai anak. Dia sudah tahan uji. Tiap kali dia punya pengharapan, hari itu dia tetap tekun. Walaupun Tuhan tidak jawab, dia tetap tahan uji, teruji, dia tetap taat, dia tetap jadi orang benar, ya. Dia tetap melayani Tuhan walaupun Tuhan tidak jawab. Apakah dia sudah tahan lama? Jelas. Bayangin 15 tahun itu jelas orang Kristen yang hari itu dia tetap tekun menantikan waktunya Tuhan. Dia tidak pernah protes. Sementara hidupnya diproses, dia tetap memberi yang terbaik. Jelas sudah tahan lama. Tapi suatu kali ketika dia sudah tahan lama, di tahun ke-16 tiba-tiba dia hamil. Lihat ya,
dia kesaksian, dia berkata, how great is our God. Dia kesaksian betapa besar Tuhan, betapa hebat Tuhan. Tahun ke-16 dia mulai hamil, dan dia senangnya suami istri ini. Dia berkata, Tuhan sudah melihat bagaimana hidupku diuji, ya. Dan waktu dia hamil, ya, dia sudah hati-hati loh saudara. Pelayanannya jamnya sudah dikurangi, ya. Dia tidak berani ke medan yang berat-berat, ya. Saudara tahu, siapa yang bisa nyangka skenario hidup kita? Nggak ada yang tahu. 16 tahun Tuhan jawab. Sepertinya ini jawaban dari pengharapannya. Orang benar kan pengharapannya tidak sia-sia, ya, tidak gagal, pengharapannya pasti diluputkan dari masa sukar. Tapi siapa yang tahu di bulan ketiga atau bulan keempat kehamilannya, dia mengalami pendarahan dan itu dinyatakan gugur. Akibatnya dia tidak hamil, saudara. Orang melihat ini rasanya, saudara bisa bayangin ya, marah enggak? Kalau logika orang normal pasti marah, saudara. Ngapain Tuhan engkau icipi aku cuman 3 bulan? Lebih baik enggak usah dijawab. Daripada engkau icipi aku 3 bulan, tapi hasilnya akhirnya aku juga tidak hamil lagi. Gugur. Kecewanya jelas, saudara. Tapi yang kita lihat dari 2 orang ini, mereka setelah dinyatakan gugur, ya, orang sekitarnya sudah berpikir, orang ini tidak akan melayani Tuhan lagi. Orang ini pasti marah sama Tuhan. Orang ini pasti kecewa sama Tuhan. Orang ini tidak bakal move on. Itu pikiran orang-orang sekitarnya. Mereka berpikir bahwa kali ini ujian ini terberat buat dia. Karena sepertinya Tuhan itu kasih icip-icip sebentar, setelah itu dikecewakan lagi. Lebih baik Tuhan tidak usah kasih sesuatu pengharapan yang palsu, akhirnya dia kecewa. Tapi siapa yang nyangka, walaupun dia keguguran setelah dokter menyatakan dia sehat, setelah dikiret dan dia salah hebat, dia bangkit melayani Tuhan makin gila-gilaan. Orang sekitarnya sampai shock, sampai stres, sampai kaget, saudara. Tidak nyangka, hanya hitungan beberapa saat dia melayani lagi dan orang tanya sama dia, apa yang membuat engkau tetap melayani Tuhan? Wow, ini jawaban yang luar biasa. Dia jawab, saudara, hidupku bukan ditentukan oleh masalah. Kalaupun hari ini Tuhan sudah mengicipi saya, rasanya menjadi seorang ibu yang hamil dalam hitungan ke-3 bulan, dan setelah itu saya belum diberi kesempatan untuk melihat bayi saya. Itu pun Tuhan tetap baik kok. Tuhan tetap Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang pernah mengecewakan. Karena aku tahu ini belum selesai. Pengharapanku di dalam Tuhan, ketika aku percaya bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan selama aku tetap jadi orang benar. Tapi kalau hari ini aku kecewa sama Tuhan dan aku mulai mundur dari pelayanan, aku mulai marah dengan Tuhan, berarti kualitasku bukan jadi orang benar. Tuhan bisa melihat saya kembali menjadi orang fasik, orang berdosa, yang hari itu aku tidak tahan uji, tidak tahan banting. Tapi dari situ dia berkata, ini waktunya aku membuktikan kemurnian imanku. Saat aku di PHP sekalipun hasilnya nyatanya mengecewakan, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan aku dan suamiku. Dia punya jawaban yang lebih baik dari sekedar aku hamil melahirkan anak. Tapi kalaupun aku hamil cuma 3 bulan dan setelah itu gugur, aku sekali-kali tidak akan mengingkari iman percayaku kepada Tuhan. Ini yang Tuhan tarik. Kalau kita yang dengar dari jawaban itu, semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan dibangkitkan imannya. Orang mengira bahwa Tuhan itu mengecewakan dia. Dia setia loh. Tapi kok lihat Tuhan tidak setia. Tapi ketika jawaban itu disampaikan dan banyak orang yang melayani Tuhan mendengar iman dia, kita semua ditumbuhkan imannya. Tuhan baik bukan saat keadaanmu baik-baik.
Kalaupun hari ini engkau dikecewakan, lihat hasilnya masih buruk, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap punya ketetapan bahwa dia berkata gini, percayalah, orang benar itu pasti diselamatkan dari kesukaran. Jangan takut saudara. Hari ini kejar 3 hal, yuk kita bahas ya. Jadi tahan uji, tahan lama, yang terakhir tahan banting. 3 ini. Saudara jadi orang Kristen, jangan bangga hanya tahan uji ketika masalahmu biasa-biasa. Jadilah orang Kristen yang punya 3. Tahan uji, tahan lama, tahan banting. Dibanting sekalipun saudara tidak pecah, tapi saudara malah menjadi pribadi yang kokoh. Dan suami istri ini dipakai Tuhan militan luar biasa. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa karena Tuhan melihat kesetiaannya. Itu tadi, taat, tekun, sudah tekun diberi jawaban PHP, dia tetap teguh bertahan sampai akhir. Ingat ya, kedatangan Tuhan sudah segera. Dia tidak mencari orang yang sudah selesai masalahnya. Masalah di dunia bukan target Tuhan, tapi dia cari orang yang setia, orang yang bisa teguh bertahan sampai akhir. Itu orang yang setia sampai akhir. Tahan banting. Yang pertama, orang taat itu bagaimana? Ya, jadi hari ini semangat yuk ya. Jadi nggak usah takut, sudahlah. Kalau memang Tuhan sudah mau datang segera, masalahmu tidak segera pulih, tidak apa-apa. Karena kedatangan Tuhan itu bukan standarnya masalahmu pulih, tapi dilihat engkau sudah tahan uji, tahan lama, tahan banting, finishing well, mahkota itu disediakan semuanya. Makanya hari ini yang dilombakan seperti itu, jangan lagi hidup dikendalikan masalah, jalani aja. Apakah di tengah pemeliharaan Tuhan waktu saya di PHP, Tuhan tidak pelihara hidup saya? Oh sangat, Tuhan justru malah kasih kepercayaan buat hidup saya saat di PHP, saudara. Kepercayaan Tuhan makin maksimal, anugerah Tuhan maksimal, berkat Tuhan makin maksimal, pintu-pintu yang dibuka di depan makin maksimal buat hidup saya. Ya, ini ada satu orang Bandung yang lagi ajak saya untuk buka PD Victory di Bandung ya. Saya bilang bawa dalam doa terlebih dahulu, karena dia bilang, Bu ini ada tempatnya, Ibu bisa ibadah di tempat ini. Tapi saya masih bawa dalam doa. Kita percaya bahwa nanti pada akhirnya Tuhan kasih kepercayaan Victory ada di mana-mana, dan itu akan membawa jiwa-jiwa dimenangkan. Kenapa? Karena saya percaya Victory itu simbol kemenangan, bukan karena masalah. Kalau saudara tahu saya gembala Victory, orang bilang gini, katanya gembala Victory, gembala kemenangan. Lah mana? Orang lain pulih, Abu Eli gembalanya ndak pulih-pulih. Loh, Victory di pemandangan Tuhan bukan karena engkau selesai secara masalah. Kalau Victory, Paulus nggak jadi Victory kalau hanya masalah. Itu kan cuma duri dalam daging. Tapi Victory di pemandangan Tuhan, yaitu ketika saudara tetap taat, diuji taat, tahan lama, tahan banting, setia sampai akhir. Selesai tidak selesai itu kedaulatan Tuhan. Yang pasti kalau aku tetap setia, wow, semuanya akan berbicara more than a winner. Amin, saudara. Jadi kita percaya bahwa hari ini cara pandangmu jangan sama dengan cara pandangnya dunia. Cara pandang kita harus sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Yuk kita lihat bagaimana hidup yang tahan uji. Nah, Efesus 6 ayat 10 ini bagus buat penyemangat ya. Efesus 6 ayat 10 berkata gini, akhirnya ya, kesimpulannya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pastikan hari-hari ini hidupmu sesulit apapun, engkau tetap kuat, tapi bukan kuat tinggal di dalam kekuatanmu. Kalau kita semua tinggal di dalam kekuatan kita, nggak ada orang yang kuat hari-hari ini. Saya jujur nggak kuat, saudara. Tidak ada manusia kuat kalau tinggal di dalam kekuatan kita. Kira-kira kalau saudara sudah tidak punya uang untuk bayar hutang, saudara tinggal di dalam kekuatanmu, kuat tidak saudara? Tidak kuat. Tapi ada kesaksian seorang jemaat saya, bayangin,
Dia bisa bilang gini, Bu Eli, secara akal sampai mati saya tidak bakal kuat bisa bayar hutang saya. Tapi proses hidup ketika saya mengandalkan Tuhan dan saya tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Hidup saya dipelihara Tuhan. Anak-anak bisa selesai sekolah dan diterima di pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Saudara, masuk akal enggak? Kalau kita tinggal di dalam kekuatan kita sendiri, dia bilang, sampai mati saya nggak bisa bayar hutang. Diukur dari kekuatan dia. Tapi kalau diukur dari kekuatan Tuhan, sampai hari ini hidupnya diberikan pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup, bahkan melihat bonus-bonusnya. Di tengah hutang nggak bisa bayar sampai mati, siapa yang sangka anak bisa sekolah, bisa diterima kerja di luar negeri, gajinya jelas standar dolar, saudara. Itu sebabnya jangan pernah meremehkan Tuhan. 1 jam ke depan engkau akan terima berita sukacita yang membuat engkau tidak bisa berpikir. Engkau merasa ini kalau bukan Tuhan tidak bakal bisa seperti ini. Itu cara Tuhan yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini. Kita kaget-kaget kena prosesnya, tapi nanti buat orang benar, kalau Tuhan berjanji diselamatkan dari kesukaran, itu berarti saudara juga kaget-kaget lihat solusinya. Tangkap itu, saudara. Saya tangkap pesan Tuhan itu jelas. Tuhan bilang gini, Eli, engkau aku bawa jet coaster. Masalahmu buat engkau stres. Tapi engkau perlu tahu, hari-hari ini aku bawa engkau nanti juga terkaget-kaget dengan caraku menyelamatkan engkau. Wow. Hari ini keuanganmu mungkin dengan kekuatanmu engkau tidak bisa. Tidak mungkin. Saya aja kalau ditanya dengan kekuatan saya, apakah saya makin mempercantik diri dengan lipstik yang sepertinya Desi Bebek supaya bibirnya kelihatan merah merona? Bisa? Nggak bisa, saudara. Tapi yang luar biasa, dengan kekuatan Tuhan, saya melihat solusi yang juga nanti terkaget-kaget. Amin. Makanya jangan takut, yuk bangkit, saudara. Jangan pernah mau diintimidasi iblis bahwa engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau hancur. Jangan kaget, jangan takut. Hari ini memang masalahmu kaget-kaget, tapi Tuhan bisa membuat solusi 1 jam ke depan, 2 jam, 1 hari dengan solusinya yang juga buat saudara. Dan banyak orang kesaksian hari-hari ini. Ternyata ya Bu Eli, kalau Tuhan pulihkan kita itu, ya ampun, gampang Bu Eli, gampang. Siapa yang mikir? Dengan hutang yang sampai mati tidak bisa bayar, anak bisa kerja di luar negeri dengan gaji dolar, dan dia bisa terima tender-tender. Siapa yang bisa mikir, saudara? Nggak ada, saudara. Kalau bukan karena ini, Efesus 6 ayat 10 itu selalu jadi pedoman saudara dan saya. Akhirnya, kesimpulan akhirnya, pesan Tuhan siang ini, hendaklah kamu kuat, be strong, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukan kekuatan manusia. Jangan andalkan manusia. Engkau tidak akan pernah kuat kalau engkau mengandalkan kekuatan manusia. Ini masa yang sukar. Hanya engkau bisa kuat, be strong, ketika engkau tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Izinkan dia punya waktu memberikan solusi yang terkaget-kaget, yang membuat saudara akan kagum-kagum dengan solusinya Tuhan. Kalau nggak gitu, nggak bisa kita ngomong. Tuhan kan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Tuhan penuh kemuliaan, dia penuh cara mujizat. Itu sebabnya kalau belum kaget-kaget bukan Tuhan. Justru harus dibawa kaget-kaget dulu baru lihat mujizat. Lah kalau saudara berjalan dengan orang, misalnya saudara dikenalkan sama orang, kalau solusiku ya biasa-biasa.
Kalau solusiku memang prosesnya ini tidak gampang, tapi nanti solusinya buat saudara kaget-kaget. Kira-kira kalau saudara lihat solusi akhirnya, saudara milih yang biasa-biasa atau yang kaget-kaget? Ya jelas, kalau kita tahu Tuhan itu ajaib, Tuhan itu penuh mujizat, dia membuka jalan saat tiada jalan, berarti saudara harus mengalami saat tiada jalan dulu, baru dia buka jalan. Selama saudara masih bisa buka jalan, saudara tidak akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara masih sombong, berkat aku loh hutangku lunas, berkat aku loh pelakor tak ajar, pelakor aku teror, ternyata dia meninggalkan suamiku. Tapi saat saudara sudah tidak ada jalan, itu berarti sebentar lagi dia akan buka jalan dengan terkaget-kaget. Yuk kita lihat tahan uji ya. Kolose 1 ayat 23. Hari ini yuk kita belajar jadi orang yang 3T. Taat, tekun, teguh. Hidupmu pasti aman. Tahan uji, tahan lama, belum selesai, dibanting berapa kali, engkau tetap yes. Tidak selesai, yes, aku tahu. Engkau segera datang menjemput aku. Dan engkau sedang mencari bukan orang yang pulih masalahnya, tapi cari orang yang setia, bertahan sampai akhir. Itulah orang yang akan selamat. Matius 23 ayat 13 kalau tidak salah ya. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Orang yang tahan uji itu sebagai orang yang responnya benar, taat. Dia akan punya iman yang benar, tetap teguh dan tidak bergoncang ya. Dia tidak akan menyerah sekalipun keadaan bertambah buruk, makin sukar. Itu orang yang taat hari ini. Diuji imannya, dia tetap imannya tidak diombang-ambingkan masalah. Lihat ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Saudara dan saya hari ini, kalau kita mau taat tahan uji, percayalah, pelihara imanmu jangan dikendalikan oleh masalah. Itu yang pertama. Iman yang tidak diombang-ambingkan. Sekali percaya, pilihannya imanmu dikendalikan oleh rasa percayamu kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun hari ini aku belum melihat jalanmu, tapi aku tetap percaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang taat akan firman, orang yang tahan uji, berbicara yang kedua, tidak akan pernah menyerah. Orang kalau sudah tahan uji, walaupun hidupnya diuji hari ini, dia berkata, Tuhan, kalaupun keadaan buruk, aku tidak akan menyerah. Itu berarti engkau tetap teguh dan tidak bergoncang. Yang ketiga, yaitu orang yang tahan uji, jujur. Hidupnya harus berdasarkan kebenaran Injil sebagai kompas. Dia tidak akan digeser dari yang namanya kehidupan untuk tetap berdiri di atas Injil kebenaran. Walaupun susah, ada kompromi, penawaran dosa, dia tetap menggunakan Injil sebagai kompas. Itu orang yang taat. Hari-hari ini orang yang tahan uji, pasti hidupnya, imannya dijaga, sikap hidupnya tidak akan gampang menyerah di tengah masa sukar, dan dia tetap berdiri sebagai Injil, di atas Injil sebagai kompas. Itu orang yang taat. Amin. Jadi orang taat tahu ya, yang perlu dijaga adalah iman. Orang tidak akan menyerah dengan fakta yang buruk, dan dia akan terus berdiri di atas Injil sebagai kompas. Dia akan dituntun terus oleh Injil. Itu orang yang taat. Amin. Jadi kalau saudara sudah punya iman, saudara tidak menyerah di masa-masa kritis dan krisis, dan saudara tetap pakai Injil sebagai kompas, maka saudara sedang menjadi orang yang taat. Tahan uji. Yang kedua, yuk lihat bagaimana orang yang hari ini bisa tahan lama. Jujur, kalau kita tidak nempel sama Tuhan, kita tidak akan jadi orang Kristen yang tahan lama. Orang yang hari ini hidupnya tidak nempel sama Tuhan, mimpi kalau hidupnya bisa tahan lama. Orang yang bisa tahan lama, yuk lihat Yohanes 15 ayat 5-6 ya. Satu pembahasan kita selesai. Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, lihat ya, ia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 16-nya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Hari ini proses yang paling juga berat. Setelah masa penantian kita bisa iman dijaga, kita bisa berdiri di atas Injil dan kita tidak menyerah, tapi kenyataan tidak bertambah baik. Pesan Tuhan, tetaplah nempel sama Tuhan supaya engkau jadi anak Tuhan yang tetap tekun. Tanpa kita nempel sama pokok anggur, kita pasti akan murtad, keluar dari prosesnya Tuhan, dan saudara akan menjadi ranting yang kering, kemudian dicampakkan ke dalam api. Itu sebabnya kalau orang tekun menantikan waktunya Tuhan, dia akan menjadi orang yang membangun manusia batinianya. Yaitu apa? Yang pertama, dia pasti berbuah banyak. Hari ini engkau ngerti tidak ngerti, sudah jalani. Saya waktu jalani proses, waktu lebih di atas 5 tahun. Walaupun saya sudah melayani, saya sudah punya iman, saya tidak simpang sana simpang kini, saya tidak pernah selingkuh, saya tetap tidak menyerah. Tapi pada waktu tahun kelima, hidup saya mulai agak goyah juga, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, orang lain sudah pulih kok saya belum, Tuhan. Nah, di situ Tuhan memberikan saya kekuatan. Eli, waktumu bukan waktuku. Waktumu bukan waktuku, aku punya waktu yang terbaik buat engkau. Hari ini engkau harus lebih nempel sama aku, supaya waktu engkau sejalan, menantikan waktuku, bukan tangan kosong yang kau dapat. Waktu engkau menantikan waktuku, waktu engkau nempel, ada rencanaku, yaitu apa? Yang pertama, berbuah banyak. Waktu saya nempel benar-benar buah-buah roh saya, 9 buah roh saya makin dibuat maksimal sama Tuhan berbuahnya. Sementara saya jalani dengan penderitaan, air mata, saya tetap tekun. Ya wis Tuhan, nek memang waktumu untuk aku berbuah banyak, oke. Aku tahu hari-hari ini Tuhan belum jawab aku, karena Tuhan itu lagi punya kepentingan supaya yaitu buah saya banyak. Yang kedua, supaya saya mulai sanggup menanggung segala perkara. Itu sebabnya di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita nempel, seberat apapun masalahmu, kita tetap kuat menanggung segala perkara. Yang ketiga, yaitu kita tidak menjadi kering. Amin, saudara. Apakah saya dalam proses hidup saya, saudara lihat, saya tidak jadi kering loh. Saya tetap setia menghasilkan buah. Saya tetap setia melayani Tuhan. Saya tidak kering. Walaupun kelihatan masalah makin berat, tapi hidup saya, sementara saya sabar, tekun menantikan waktu Tuhan, saya ngucap syukur. Ternyata hari ini saya berbuah banyak, berbuah rohnya banyak, dan saya makin kuat. Saya itu makin tahan uji, makin tahan lama jadi orang Kristen yang kualitasnya semakin kuat. Yang ketiga, yaitu saya tidak menjadi kering, tapi hidup saya semakin menjadi berkat buat banyak orang. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal. Kalau saudara hari ini lagi sabar menantikan waktunya Tuhan, tidak ada kata rugi, karena Tuhan lagi memaksimalkan buahmu, Tuhan lagi memaksimalkan kekuatanmu untuk menanggung segala perkara di masa sukar ini, dan Tuhan semakin memaksimalkan hidupmu untuk jadi berkat, bukan lagi ranting yang kering. Ada banyak orang kalau sudah tidak kuat, murtad, hidupnya justru tidak jadi berkat, jadi batu sandungan, dan hidupnya ke arah maut, maka dicampakkan ke dalam api. Buat apa hidup seperti ini? Hanya ujung-ujungnya api, nikmatnya cuma sesaat. Nikmat sesaat pun bukan sesaat yang enak, tapi tetap ada harga yang harus dibayar, tapi ujung-ujungnya saudara dicampakkan ke dalam api. Pastikan itu tidak menimpa saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, ya, bagaimana tahan banting. Jadi hari ini pesan saya, yuk, kalau yang pertama ya, tadi yang kedua apa? Saudara dipaksa berbuah banyak, saudara dipaksa kuat, saudara dipaksa untuk hidup jadi berkat.
Itu sebabnya tahan lama aja. Nggak apa-apa, proses di atas 5 tahun, tenang, menantikan waktu Tuhan, lawang dimakin maksimalkan. Kan mahkotanya ditambah nanti, upahnya ditambah. Lah semuanya makin maksimal kok. Orang buah rohnya makin maksimal, upahnya juga beda. Orang makin kuat, upahnya juga makin beda. Orang makin jadi berkat, upahnya juga makin beda. Jadi saudara jangan takut. Sama seperti yang pertama, orang kalau hidupnya hari ini taat, saudara apa yang dimaksimalkan sama Tuhan? Iman. Ketahanan saudara yang tidak menyerah, saudara akan jadi pahlawan, saudara hidup atas kebenaran Injil itu makin sungguh-sungguh. Kira-kira semua ini membawa saudara untung atau rugi? Jelas untung saudara. Lah kalau untung kenapa saudara tidak mau ambil semua prosesnya Tuhan? Ambil saudara. Prosesnya Tuhan tuh ambil, jangan dibuang. Kalau ada masalah tambah berat, tambah buruk, ambil semua, ambil. Tapi jangan dalam kekuatan saudara. Tetap tinggal dalam kekuatan Tuhan. Supaya saudara tahan uji, tahan lama. Nah ini proses yang terakhir ya. Proses terakhir, ingat lo ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 ya. Kalau yang kedua manusia batinia, yang pertama manusia berespon benar, yang ketiga ini manusia yang tangguh bertahan sampai akhir, setia. Ya, Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa, lihat ya, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Hari itu kita dengar bahwa Rasul Paulus berdoa. Ya, dia bukan berdoa bagaimana aku memberkati engkau, masalah jadi berkat. Tidak seperti itu, tapi Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan dengan kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin saudara dan saya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jujur kalau orang mau teguh sampai akhir, orang mau setia sampai akhir, kalau dia tidak berakar di dalam Kristus, rasa cintanya tidak sungguh-sungguh, kira-kira mau tidak seperti Rasul Paulus, sudah gila-gilaan sama Tuhan, kepalanya masih dipenggal, jadi martir. Saya percaya dalam perjalanan Paulus, kalau dia tidak tahan banting dalam proses hidupnya, dia pasti mengingkari imannya, dia murtad. Paulus itu punya background loh. Dia dulu penyiksa orang Kristen, pembunuh pengikut Kristus. Kalau dia murtad, dia lebih jahat dari Hitler saudara. Tapi lihat ketika Paulus tahan banting, dia tidak marah. Penyiksaan, aniaya dia lewati. Bukan hanya itu, duri dalam daging pun hal yang Tuhan bisa lakukan untuk dicabut, Tuhan tidak cabut saudara. Kira-kira Paulus bisa mikir enggak, Tuhan kalau mau engkau kasih aku sehat sembuh, engkau itu bisa loh. Kan bilur-bilurmu menyembuhkan aku. Lah duri dalam daging ini aku sudah teriak 3 kali. Kok enggak sembuh Tuhan? Why? Tapi Paulus enggak tanya. Sampai akhir mati dia dipenggal sekalipun, dia tetap tahan banting saudara. Itu sebabnya dia berakar. Kalau dia tidak berakar di dalam Kristus, nggak mungkin. Ya, jadi 3 hal teguh sampai akhir, waktunya sudah mau habis. Kuat, kokoh, dan berakar. Ingat ya, jadi hari ini engkau kuat saja. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Masalahmu tidak selesai, tidak apa-apa, dihantam badai, kokoh. Berakar supaya engkau tidak digeser oleh rasa sekali Yesus tetap Yesus, itu tidak bergeser. Kalau kita kuat, Rasul Paulus berkata, kamu harus kuat, kamu harus kokoh, kamu harus berakar dalam Kristus. Kenapa? Rasul Paulus berkata, karena Yesus memperlengkapi saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, ada Roh Kudus di dalam batinmu. Itu yang akan membuat engkau tetap kuat, kokoh, bahkan berakar kuat di dalam Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, ada Kristus di dalam hatimu, yang membuat engkau tidak lagi berkata, ndak kuat Tuhan, ndak kuat. Kalau duri dalam daging ini ndak mau ambil, ndak kuat. Apalagi dipenggal kepala, ndak kuat. Ndak, pasti kuat.
Karena ada Roh Kudus di dalam batinmu, ada Kristus di dalam hatimu, dan yang ketiga ada kasih-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Baca Efesus 3 ayat 16-17, ulang-ulang saudara. Ini akan terekam, saya sudah selesai 3 hal. Tetap pesan saya hari ini, masalah belum selesai, jangan pernah digeser. Tetaplah tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetap kuat, tetap kokoh, tetap berakar, karena Tuhan mengingatkan engkau pasti finishing well, karena Roh Kudus ada di dalam batinmu, Kristus ada di dalam hatimu, dan kasih-Nya ada di dalam hidupmu. Di akhir zaman ini dunia ngalami hancur, tapi buat anak Tuhan kita tetap kuat, kita tetap kokoh, bahkan berakar kuat di dalam Yesus Kristus, karena 3 hal, Roh Kudus, Kristus, dan kasih-Nya sedang bekerja memperkuat saudara di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Besok yang di Jakarta bisa gabung onsite. Saya ada di Jakarta, saya akan berkhotbah dan ada kesaksian yang bagus. Besok malam ada Zoom juga bagus. Saudara, harapan saya hari ini tidak ada kejar sesuatu selain saudara memperkaya firman. Maka saudara akan jadi orang yang taat, tekun menantikan waktu Tuhan, dan teguh hari kedatangan Tuhan sudah sampai akhirnya, sudah sangat dekat. Hari ini 3 hal ini akan membuat saudara tetap aman di dalam masa-masa goncangan, di masa sukar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap kami yang sudah mendengar, kami makin kuat, makin teguh di akhir zaman. Kami tidak lagi kejar kapan masalah kami selesai, tapi kami terus akan bangun iman, kami tidak akan menyerah, bahkan Injil akan menjadi kompas dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa negara kami, berkati juga yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi berkati, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless.